Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang mengizinkan kita bisa berjumpa kembali di segmen dan serial Tafsir Al-Azhar, membersamai Buya Hamka dalam membaca, menadaburi, mendapatkan mutiara-mutiara hikmah dari kalam Allah, ayat-ayatnya, yaitu melalui karya monumental beliau, Tafsir Al-Azhar. Insya Allah pada kesempatan kali ini, di serial yang ke-75, kita akan tadabburi beberapa ayat dari surat Ali Imran, yaitu ayat 33 sampai ayat 37. Mohon izin saya bacakan sebagaimana biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas sekalian bangsa-bangsa. Ialah keturunan dan sebagainya adalah dari yang sebagian, dan Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Ingatlah tatkala bermohon istri Imran, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah bernazar anak yang dalam perutku, aku telah bernazar perhambakan kepada engkau, sebab itu terimalah dariku, sesungguhnya engkau adalah Maha mendengar lagi mengetahui. Maka tatkala telah dilahirkannya, dia pun berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan perempuan, padahal Allah terlebih mengetahui apa yang dilahirkannya. Dan tidaklah laki-laki seperti perempuan, dan aku telah menamainya Maryam, dan sesungguhnya aku memperlindungkannya dan keturunannya kepada engkau dari setan terkutuk. Maka terimalah permohonan itu oleh Tuhannya dengan penerimaan yang baik, dan dia pertumbuhkan dia dengan pertumbuhan yang baik, dan mengasuh akan dia Zakaria. Tiap-tiap masuk Zakaria ke tempatnya di mihrab, didapatinya ada makanan di sisinya. Berkata dia, wahai Maryam, dari mana engkau dapatkan ini? Dia menjawab, dia adalah dari Allah, karena sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki dengan tidak terkira. Para pemirsa, Buya Hamka memberikan subjudul pada ayat-ayat ini adalah keturunan-keturunan mulia. Mohon izin saya berikan judul dengan sedikit perspektif beda, yaitu manusia-manusia pilihan. Jadi keturunan-keturunan mulia ini berasal dari para ayah dan nenek moyang yang mulia. Dan yang menarik di sini, kalau kita ambil dari ayat pertama 33 tadi, Allah menyebut ada 4 nama, yaitu Adam, Nuh, Ibrahim, dan Imran. Tapi menarik, ayat yang disebut ini
menyebut 4 nama dengan kategori yang berbeda. Yang pertama, innallaha astafa Adama, as a person, Adam disebut, wa Nuhan, as a person, Nuh disebut. Lalu ada 2 berikutnya disebut itu bukan person, tapi keluarga. Wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Wa ala Imran, keluarga Imran. Nah, inilah yang menjadi subjek tilawah dan tadabbur kita pada kesempatan kali ini. Di segmen ini kita akan mempelajari apa rahasianya Allah Subhanahu wa taala menyebut 4 nama ini. Buya Hamka menyebutkan di sini Adam sebagai bapak manusia. Dialah yang terlebih dahulu terpilih menerima wahyu dan menyampaikan wahyu kepada anak-anak cucunya. Tidaklah di sini kita akan masuk kepada perhitungan ulama apakah Adam masuk kepada pembawa syariat atau belum. Artinya Buya Hamka tidak tertarik untuk membahas itu lebih detail. Nah, maksudnya begini. Adam itu menjadi manusia pilihan. Nuh juga demikian. Ini kalau saya lanjutkan, ini juga dibahas. Nuh juga menjadi manusia pilihan. Ibrahim juga menjadi manusia pilihan, tapi perspektifnya adalah Ibrahim dan keluarganya. Yang menarik adalah yang terakhir, bahwa ada Imran. Jika Adam kita kenal sebagai nabi, ya sekalipun berbeda pendapat, Adam sebagai nabi, manusia pertama sekaligus nabi, Nuh sebagai nabi dan rasul, ya. Lalu Ibrahim juga nabi dan rasul, bahkan disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Lalu yang terakhir ini yang menarik, ketika disebut wa ala Imran, keluarga Imran. Siapa Imran? Bahkan profil Imran pun tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Kenapa sampai Al-Quran menyebut namanya? Berarti ada maksud penting. Inilah disebut the chosen one, manusia-manusia pilihan, Adam, Nuh, Ibrahim, dan juga Imran. Bagaimana kita diminta untuk mempelajari teladan-teladan 4 nama ini? Insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda ringkas yang berikut ini. Para pemirsa, Nabi Adam ini adalah nabi pertama, manusia pertama. Pada fakta yang sering kita baca kisahnya, itu selalu diidentikan pada kesalahan beliau dalam melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan rambu-rambunya, yaitu dengan memakan buah dari pohon yang tidak boleh didekati, yang oleh iblis dinamakan syajaratul khuldi. Nah, yang memberi nama itu iblis, buah keabadian. Tapi Allah ingin supaya kita belajar harus move on. Kita tidak boleh menyerah ketika kita melakukan maksiat. Kita harus move on. Maka kita diminta belajar itu. Kepada Nabi Nuh kita juga belajar. Nabi Nuh itu nabi, Masya Allah, istrinya, anaknya itu membangkang. Umatnya tidak banyak. Di dalam surat Al-Ankabut dijelaskan, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi wa labitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Masya Allah. Pengikutnya itu dalam 1000 tahun kurang 50, itu cuman tidak ada yang menyebut 3 digit. Paling banter 2 digit. Itu artinya apa? Sedikit sekali. Padahal berdakwahnya itu disebut 1000 kurang 50. Itu juga angka filosofis. Kenapa kok tidak disebut 950? Tapi 1000 dikurangi 50. Supaya kita tahu Nabi Nuh itu sudah punya 50 tahun investasi. Trust. Dicintai, dihormati, dianggap tokoh oleh kaumnya. Tapi di usia 50 saat beliau menjadi nabi, declare menyampaikan utusan Allah sampai usia 1000, dimusuhi menjadi common enemy. Kita belajar. Dua-duanya adalah person yang harus kita tiru. Tapi yang menarik digeser. Wa ala Ibrahim. Kita belajar dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan yang paling terakhir adalah wa ala Imran. Siapa Imran? Imran ini orang soleh dari Bani Israel. Apakah beliau nabi? Jumhur ulama mengatakan tidak. Orang saleh biasa. Tapi orang saleh biasa kenapa sampai segitunya? Karena profilnya tidak ada. Tidak disebutkan dalam Al-Quran. Yang disebut adalah keluarganya, istrinya, karena dia sudah meninggal dunia. Ternyata pada saat dia meninggal dunia, istrinya dalam keadaan hamil. Ada yang mengatakan sekian bulan itu juga tidak kita bahas. Tapi yang menarik, kisah itu dimulai adalah ketika istrinya bernazar.
Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Kalau ya Allah yang aku kandung ini bayi laki-laki, ya Allah aku akan wakafkan untuk Baitul Maqdis. Tapi ternyata usut punya usut, kenyataannya realitanya yang kemudian terlahir bukan anak laki-laki, yang terlahir adalah perempuan. Makanya dia katakan inni wada'tuha untha. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, aku melahirkan perempuan. Gimana dong? Kan nazarnya kalau laki-laki wakafkan pada Baitul Maqdis. Ternyata yang terlahir perempuan. Bagaimana dong? Inni wada'tuha untha. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Ini luar biasa ya. Saya beberapa kali baca buku tafsir. Kata-kata wa laysa dzakaru kal unsa, kebanyakan kalau kita hanya membaca terjemahnya, ini saya baca saya baca lagi ya. Walaisa dzakaru kal unsa, kalau dibaca literal itu bunyinya begini. Dan tidaklah laki-laki seperti perempuan. Itu kayak ungkapan yang merendahkan perempuan kalau kita tidak paham hakikatnya. Dan tidaklah laki-laki seperti perempuan. Ya memang benar. Tapi kenapa ungkapan ini kemudian dimaknai salah oleh para feminis? Karena seolah-olah ketika istrinya Imran itu melahirkan Maryam, dia merasa, ya Allah, aku kan bernazar kalau jadi anak laki-laki aku wakafkan Baitul Maqdis. Ternyata yang terlahir perempuan, ya Allah. Dia minta petunjuk. Tapi Allah jawab, walaisa dzakaru kal untha. Ini saya baca tafsir yang saya kagum sekali. Menafsirkannya begini. Walaisa dzakaru, dan tidaklah laki-laki yang engkau inginkan. Kal untha, seperti perempuan yang Allah berikan kepadamu. Karena Hana istri Imran tidak tahu apa rencana Allah nanti pada Maryam. Padahal nanti ada peristiwa dahsyat yang akan dialami oleh Maryam dan putranya yaitu Isa al-Masih. Jadi kalau dibaca perempuan yang terlahir sementara dia meniatkan laki-laki, itu sudut pandang ini di framing seolah-olah ayat ini ayat misogini. Seolah-olah para feminis itu punya peluang untuk mengkritisi ayat ini. Padahal tidak. Dan tidaklah laki-laki yang kamu harapkan itu sama dengan perempuan yang diberikan Allah. Kalau pernyataan seperti itu, kira-kira jawabannya apa? Ya pasti yang diberi Allah lebih baik. Gitu. Jadi tidak dibandingkan antara laki-laki dan perempuan dari sudut pandang manusia. Tapi dibandingkan ini pemberian Allah, maka perempuan yang diberi oleh Allah, walaisa dzakaru kal untha, itu maknanya adalah yang diberi Allah akan jauh lebih mulia. Nah, kalau kita teruskan, beliau menerima kan? Jadi ini perempuan yang salehah. Wa inni sammaituha Maryam. Jadi yang menamakan Maryam itu adalah ibunya. Maryam itu bahasa Arabnya qanita, orang yang taat. Kenapa disebut Maryam? Kenapa diartikan orang yang taat? Karena ini adalah menjaga amanah dan titipan suaminya. Refleksi cinta pada suaminya. Karena pada saat suaminya meninggal, dia sudah mengandung anaknya. Dan anaknya ini adalah refleksi ketaatan ibunya dan juga bukti cinta kepada ayahnya dan kualitas ayahnya sebelumnya. Karena Imran itu tadi sebagaimana kita sebutkan, memang bukan disejajarkan dalam artian dia sama dengan Nabi, tapi namanya disematkan menjadi manusia-manusia pilihan, dan Buya Hamka menamainya keturunan-keturunan mulia. Berarti di sini ada sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Ya, artinya perempuan soleha itu merefleksikan suaminya. Anak yang soleha merefleksikan ibu dan ayahnya. Maka di sini ketika diberikan Maryam, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, ini juga harus kita lakukan. Jadi ketika anak baru lahir, kita doakan, ya Allah lindungi dia, lindungi keturunannya dari setan, karena setan itu mengintai dari sejak anak lahir. Lalu bagaimana cara merefleksikan atau mengimplementasikan nazar? Kan tadi kalau laki-laki terlahir wakafkan ke Baitul Maqdis. Sekarang perempuan, bagaimana cara mengimplementasikan nazarnya?
dalam kondisi tidak sesuai dengan syarat dan keinginan, jangan kemana-mana. Insya Allah setelah kita hold, kita jeda dengan iklan dan break sebentar sebagai berikut. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, sekalipun yang terlahir perempuan, Hana bersikeras untuk tetap jalan nadarnya. Kalau kita kan enggak ya. Oke, saya akan traktir nih pemirsa, kalau saya jadi wamen, ya saya akan traktir nih. Ternyata nggak jadi. Kira-kira traktirnya jadi nggak? Nggak jadi. Karena syaratnya nggak ada. Gitu. Umumnya kan nadar begitu ya. Tapi ini tidak berlaku buat Hana. Hana itu dia menadarkan, kalau yang saya kandung ini adalah laki-laki, lahir, saya wakafkan untuk Baitul Maqdis. Ternyata perempuan. Kalau seandainya tidak diwakafkan kan no problem. Tapi yang menjadi problem justru saya tetap wakafkan untuk masjid. Lah bagaimana, ini kan perempuan. Maka kemudian diserahkan kepada Nabi Zakaria. Dibuatkanlah mihrab. Jadi tidak berada di dalam Baitul Maqdis. Mihrab di luar masjid. Di situ ditaruh Maryam, diasuh, dibesarkan oleh Zakaria, diberi makan setiap hari. Dan yang menarik ini dia. Kejadian luar biasa yang menarik adalah di sini wa kaffalaha Zakaria. Mungkin nanti kita bicarakan di lain kesempatan bagaimana cara mengkafilnya, karena nanti ada penjelasan di ayat berikutnya. Singkat cerita, diasuhlah oleh pamannya, ya, abangnya ibunya, jadi abangnya Hana. Nah, ini menjadi cukup bahwa bukti bahwa kesalehan Imran itu terlihat dari mereka rebutan. Jadi ketika Maryam terlahir, dibuat mihrab, itu orang-orang berebut, udah saya aja yang nanggung, udah saya aja. Semuanya berlomba-lomba untuk mengasuh Maryam. Berarti ini Maryam istimewa. Kenapa? Karena adalah anaknya orang istimewa. Baik ayahnya atau ibunya adalah punya nama baik di situ. Singkat cerita, yang memenangkan atau yang akhirnya mengkafil itu adalah Zakaria. Ada peristiwa penting di sini. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Jadi setiap Zakaria ngasih makan, di situ sudah ada makan para pemirsa, sudah ada makanan. Nah, saya kasih visualisasinya begini. Zakaria biasanya misalnya nih ya, nganter makanan jam 7 sarapan untuk Maryam. Pada saat jam 7 itu sudah ada makanan yang luar biasa. Ini Ibnu Abbas membuat penafsiran dua macam. Kalau ditafsirkan dengan tafsiran yang dalam tanda quote and quote, luar biasa, boleh. Karena Ibnu Abbas menafsirkan gini, saat Zakaria masuk ke situ, itu sedang musim dingin, itu makanan musim panas ada. Saat itu musim panas, makanan musim dingin ada. Ada makanan yang di situ tidak ada. Misalnya di Arab tidak ada duren, tahu-tahu ada duren. Ini makanan dari mana ini? Nah, itu tafsiran kayak begitu boleh. Tapi saya lebih suka mengambil tafsiran yang berikutnya, yang jenis kedua dengan tafsiran normal. Begini, karena orang-orang yang akan mengkafil Maryam ini kan orang-orang yang betul-betul ingin mengkafil. Jadi dia akan pelajari itu. Oh, Zakaria kalau mau ngasih makanan Maryam itu jam 7. Saya maulah ngasih makanan Maryam jam 6.15. Ada yang mikir, saya jam 6.20, saya jam 6.45. Akhirnya pada saat Zakaria ke situ, loh, makanan ngambrak banyak sekali. Siapa? Dari orang-orang yang tadi pengen mengasuh Maryam. Zakaria pagi-pagi membawa nasi uduk. Udah ada nasi ulam, udah ada nasi goreng, udah ada bakwan dan seterusnya. Itu visualisasi bahwa bukti kecintaan orang-orang kepada Maryam, ibunya dan almarhum ayahnya. Dan ini nanti itulah yang menjadi luar biasanya pada saat Zakaria melihat peristiwa itu berulang kali. Karena bahasanya kullama. Itu berulang. Kullama, setiap kali masuk, lah kok yang makanan ada. Ya tidak akan mubadir, karena di situ pasti ada security-nya, pasti ada orang yang berkhidmat di masjid, bisa dibagi-bagi. Tapi intinya, siapa itu yang ngasih makan? Nah, ini yang menarik para pemirsa. Coba, apa kata Zakaria? Nah, qala Nabi Zakaria mengatakan, ya Maryamu anna laki hadha. Wahai Maryam, ini dari mana? Subhanallah, anak kecil ini, bahasa Iwan Fals, anak sekecil itu. Qalat huwa min indillah, itu dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi rizki tanpa perhitungan. Nggak pernah Allah itu memberi rizki orang yang taat aja, orang maksiat tetap dikasih. Tidak pernah Allah memberi rizki orang, tapi ini anak kecil. Subhanallah, anak kecil menjawab dengan sedewasa itu tidak mungkin kecuali itu adalah dari keturunan orang-orang saleh salah satunya, dan dididik di lingkungan yang salehah. Ini masih akan ada kelanjutannya. Apa efek dari peristiwa yang luar biasa ini para pemirsa? Tetapi kita harus akhiri perjumpaan kita pada segmen ini. Tapi sebelum itu ada takeaway lesson penting yang perlu kita ambil dari peristiwa ini. Takeaway lesson yang pertama adalah Allah menyebut 4 nama. Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, dan Imran. Supaya kita bisa mempelajari 4 profil ini. As a person kita belajar dari Nabi Nuh dan Nabi Adam. Nabi Adam kita belajar bagaimana move on. Kalau kita berbuat salah, jangan kemudian kita tenggelam. Move on. Belajar pada Nabi Nuh adalah tentang struggle dan resiliensi, ketahanan, bersabar. Sekalipun tidak didukung keluarga, tidak didukung oleh anak, oleh istri, dia fokus pada dakwahnya. Itu kan menjadi penting. Coba kalau laki-laki kayak begini nih. Dia tidak didukung istrinya, anaknya durhaka. Wah, bagaimana dia mau mendakwahi? Ingat Nabi Nuh. Dan pengikutnya nggak banyak. Yang kedua, keluarga Ibrahim. Dan yang ketiga adalah keluarga Imran, yang kemudian dibeberkan kisahnya melalui nazar yang sangat luar biasa ini. Bagaimana seorang ibu, kefikiran nazarnya itu adalah diwakafkan untuk Baitul Maqdis. Berarti posisi Baitul Maqdis itu penting sekali, adalah orang yang memahami posisi itu. Dan yang terakhir adalah peristiwa luar biasa. Ketika nazar itu syaratnya tidak terpenuhi, ternyata tidak menjadikan Hana mundur. Tetap saya mewakafkan. Gimana caranya? Singkat cerita dibuatkan mihrab, dan kemudian ada peristiwa yang luar biasa. Rizki itu berdatangan luar biasa. Dan ketika ditanya, Maryam yang masih kecil itu menjawab, itu adalah dari Allah yang memberi rizki tanpa hisab. Mudah-mudahan anak-anak keturunan kita juga memiliki kualitas atau paling tidak tracknya bisa mengikuti orang-orang yang kita bicarakan hari ini. Aku qauli hadza wa jazakumullah khairan, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.